belum upload ya, lupa. Aduh, saking sibuknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak Bapak yang baik hati, soleh dan soleha, tidak sombong, rajin menabung, hebat-hebat semuanya. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Bapak di pagi hari ini ingin mencapai semuanya. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Nampaknya masih belum semangat nih, belum kompak ya. Kompak. Silakan dibuka dulu mute-nya ya, dibuka dulu. Bapak ingin menyapa dulu kalian, boleh dibuka dulu mute-nya. Bapak akan menyapa. Kita ulang lagi ya. Silakan mute-nya, mic-nya dibuka ya, di unmute supaya kalian bisa menjawab. Baik, Bapak ulang kembali. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih ya sudah semangat pagi. Nah, sekarang semangat Bapak nyapanya sekarang beda nih, ada beda nih. Bapak kalau nyapanya, kalau kemarin kita semangat pagi, beda lagi nih. Caranya begini, Bapak kasih tahu ya. Bapak misalnya kalau tadi semangat pagi, kalau sekarang Bapak memanggilnya pagi. Kalau Bapak panggil pagi, maka jawaban kamu adalah tangannya ke atas. Pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi. Gitu ya. Pagi. Tangan kanan dulu. Ulang lagi ya. Bapak misalnya panggil pagi. Tangan kanan dulu. Jawab pagi. Pagi. Luar biasa. Pakai tenaga ya. Pagi. Pagi. Luar biasa. Oke? Pagi. Luar biasa. Nah, gitu. Pagi. Luar biasa. Pakai tenaga, suaranya dikeluarkan ya. Suaranya dikeluarkan. Lebih semangatnya dikeluarkan. Ya? Bisa? Bisa. Nah, mic-nya silakan di-unmute semuanya, biar kita semangat semuanya. Mic-nya di-unmute ya. Yo, di-unmute. Yang belum di-unmute, Ade Mariani, belum diganti nih namanya. Siapa? Ahmad Faisal Alfaris. Silakan di-unmute, dibuka. Ramadan. Mute-nya dibuka. Ozil, supaya suaranya terdengar. Hai Pirgi, dibuka mute-nya. Bagas Bagja, silakan dibuka. Oke. Sekarang sudah siap semuanya? Sudah. Siap ya? Bapak panggil kembali. Semangat pagi. Kalau panggilannya semangat pagi, kalau panggilannya semangat pagi, jawabannya selalu semangat Pagi. Kalau panggilannya pagi saja, pagi. Jawabnya pagi. Pagi. Luar biasa. Kayak Al. Semangat ya. Semangat itu Al ya. Pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Sekarang Bapak akan panggil pagi. Ya. 1, 2, 3. Pagi. Kurang kompak. Sekali lagi Bapak panggil, suaranya keluarkan, biar kelihatan semangat. Nah, ini direkam yang paling semangat. Bapak Guru direkam nih, kelihatan siapa yang suaranya yang paling semangat. Ulang lagi. Oke.
Tepuk tangan. Tepuk tangan pemain bola. Tepuk bola. Tahu nggak penonton bola? Kalau tepuk tangan penonton bola, begini. Dia bilang, ye. Yeay. Kata ye-nya. Yeay. Sekali lagi, Bapak. Tepuk tangan pemain bola. Yeay. Ya, itu tepuk tangan pemain bola. Kalau tepuk tangan direktur biasa aja. Tepuk tangan nggak pakai suara, ya, nggak pakai ye. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi ini, akan dipimpin berdoa. Berbiasa. Masih Raja ya, minggu depan kita diganti selain Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Dimulai. Yes. Amin. Pokoknya sebelum belajarnya, Robbi kan YouTube-nya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, terima kasih ya Raja ya. Raja sudah memimpin doa, terima kasih. Sekarang yang pertama, Bapak minta maaf ya, barusan agak telat, sekitar 5 atau 10 menit, karena jaringan di rumah Bapak barusan lagi down beberapa menit, sehingga susah masuk gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal kembali, mudah-mudahan tidak. Baik, karena selanjutnya Bapak ingin mendengarkan dari kalian nih. Bapak mau dengarkan bagaimana hal. Yang lain boleh di-mute dulu ya, kecuali yang Bapak minta Bapak panggil boleh berbicara, yang lain ya. Al, boleh bercerita nggak sama Bapak kemarin belajarnya bagaimana yang kemarin? Ada yang sulit? Kalau yang senang? Sebenarnya ada yang sulit. Kelompok. Oh, ya. Kelompok. Kemarin dikerjakan kemarin ya?
terima kasih ya, Al ya. Sekarang Bapak ingin menyapa cerita nggak? Ingin belajarnya apa yang Kesulitannya yang S1 susah. disimpan? Susah kemarin hujan ya? Hari ya? Paling senangnya? Belajar Baik, terima kasih ya. Ejo, kemarin kamu mendapat S ada matahari jadi agak sulit. Apa yang kamu lakukan? Selesai belum sekarang? Oh, belum selesai ya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya. Hari ini bisa selesai dan hari langsung sini. Satu lagi yang terakhir, jadi Bapak akan memanggil yang terakhir Bapak mau panggil Zulfahri. Ini semua nih, Zulfahri ada? Ada. Kesulitannya apa kurang yang Ada yang ya nggak ada yang sulit ya? Angkatnya apa? Zulfahri, ada nggak yang menyenangkan buat kemarin? Kelompok. Kelompok sama siapa aja, Ri? Al, An, Ojil. Oh, ya, ya. Kan ya rumahnya ya. Ya, lagi ya. Nih, Bapak laki-laki ya. Siapa yang perempuan nih? Ya, namanya Dini. Dini. Silakan. kesulitannya Tanya ringan. Yang menyenangkannya? Yang menyenangkan buat dan kemarin ada. Tidak ada. Baik, memang bingung. Jadi lagi kalau memang Pak Guru lewat chat, jadi anak-anak kita sudah menyapa, Bapak menyapa orang di minggu depan lagi yang berbeda ya. Giliran. Kalau semuanya Bapak sapa, semuanya ini akan menghabiskan supaya waktunya hemat.
Selanjutnya, Bapak sekarang akan menjelaskan tentang Classroom dulu ya. Dan Google akan mulai apps dan ini kita akan belajar menemukan materi dan mengisi ya. Ya, belajar menemukan dan mengisi caranya. Bisa Tidak, Pak. Lihat, Pak. Tidak, Pak. Lihat. Lihat, Pak. Tidak terlihat, Pak. yang belum terlihat berarti masih dalam proses. Tunggu saja, biasanya beberapa saat kemudian akan tahu. Nah, anak-anak, Bapak akan tampilkan sebagai pilihan. Ini Aku aku akan menulis. Bapak kirimkan ini sampai postingan Bapak ya. Ini membalas. Boleh. Boleh menjawab
yang kamu lihat ini nomor satu tema tujuh ketujuh khawatir. Kalau kamu mau ngisi daftar akhir, ada ini ada link mau ngisi dan halaman nanti selanjutnya kalau kamu mau misalnya mau memberi kemudian ini tanggal tanggalnya tanggal kamu mau lihat materi kamu yang di bawahnya adalah lain.
Ya, yang Bapak dan ini ya, silakan kamu dengarkan. Dengarkan juga videonya supaya lebih kaya materinya. Oh, videonya didengarkan. Kira cukup. Kalau sudah selesai, belajar yang nya diri. Perlu dipotong nggak? Terlebih dahulu dengan tulis sudah potong nggak Pak? Ya, yang di cermat Bapak. Yang ini adalah jawabannya.
punya. Dan 20 nih 24 nggak dibaca gimana Pak Guru? Jawabnya. Eh, yang menjadi sampai di sini ya. Ada. Menurut Nggak ada. kamu Nggak ada. hubungannya ada ya? Nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ini. Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih sama kalian. Menurut kamu, panduan yang Bapak kirimkan sama kalian itu membantu nggak? Untuk kamu? Ya, membantu. Bantu. 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 Membantu. Bantu. Dijawab ya, di chat. Silakan kamu jawab. Panduan belajar yang Bapak kirimkan sama kalian itu membantu kamu dalam proses pembelajaran atau tidak, atau belum, atau kurang. Silakan ditulis di chat ya. Jawabannya tulis di chat. Chat di sini. Kan. Yo, sudah menjawab. Nadine sudah menjawab. Andlin, Lutia, Muti sudah menjawab. Reina, Rain, Sheila, Muhammad, Bagas, Ozir, Al-Al, Fauzia, Gimbaran, Yasmin, Naisila, Zakira, Lukman, Julfahri sudah menjawab. Dina Kausar, Muhammad Al-Farisi, Sandi Al-Farisi ya. Rizky, Arfan. Oke,
Baik ya. Alhamdulillah rata-rata membantu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya. Nanti kalau begitu Bapak akan buatkan kembali. Ya, anak-anak, untuk yang sekarang, Pak ingin menjelaskan tentang materi hari ini. Bentar, masih loading, tadi Bapak close dulu sebentar. Nah, tentang yang pertama, membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak, kesimpulan dari teks eksplanasi. Kemarin kalian sudah belajar di pelajaran 1 ya, pelajaran 2, pembelajaran 1 kalau tidak salah ya. Kalian belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kesimpulan eksplanasi dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Jadi, kesimpulan dari teks eksplanasi itu kita bisa menyimpulkan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Kalau kita mau menyimpulkan teks eksplanasi itu tidak sembarangan, tapi kesimpulannya didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang ada pada teks tersebut. Apa, kemudian kita intinya ya, tidak terlalu bertele-tele kalau kesimpulan itu. Pernyataan 1, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Ini kesimpulan nih. Kesimpulan. Ini pernyataan satunya ini. Bapak kasih contoh. Pernyataan 1. Kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan teks eksplanasi. Contoh. Pernyataan 1. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Dan yang keduanya, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, bisa nggak kita simpulkan? Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, kesimpulannya jadi panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Kamu sekarang silakan bandingkan dengan dari pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Kalau tidak kita simpulkan, pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini akan menjadi 2 baris yang panjang. Betul ya? Nah, ini belum disimpulkan, masih mentah. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Sementara di kesimpulan, ini disimpulkan dari 2 baris yang panjang itu, disimpulkan menjadi hanya 1 baris lebih sedikit. Ya, berarti ini adalah simpulan. Yang kasat matanya adalah lebih pendek, lebih short, lebih pendek ya. Nah, cara menyimpulkannya, bagaimana Pak cara menyimpulkannya? Cara menyimpulkannya dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini dipahami baik-baik. Apa intinya? Intinya itulah yang menjadi yang bisa kita tarik kesimpulan. Contohnya tadi, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Dan yang kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Kita lihat, panas, kata panas. Lihat kata panasnya. Kata panas di atas ada. Panas dapat mempengaruhi perubahan. Ini kalimatnya sama dengan yang di bawah. Yang di bawah juga, panas juga dapat mempengaruhi perubahan. Ini kalimat ini dua-duanya sama. Maka simpulkan kalimat yang 2 ini tidak usah dibawa. Berarti kita simpulkan karena ini sama, panas dapat mempengaruhi perubahan, kemudian di pernyataan kedua juga sama kalimatnya, ini kita potong. Tidak usah diulang lagi. Digabungkan, ini jadi hilang. Nah, ini jadi hilang. Bapak edit, ini bisa nggak ya ya. Ternyata Bapak tidak bisa mengedit.
Ini bisa hilang nih ya. Bentar. Nggak bisa edit di sini. Harus dieditnya di lain tempat. Ini dihilangkan. Kalau dihilangkan, maka kalimatnya akan menjadi panas, dapat mempengaruhi perubahan suhu, ya, dan wujud benda. Nah, bendanya sama juga, di atas ada, di bawah ada. Ya, atas ada, di bawah juga ada. Maka kalau di atas ada, di bawah ada, diambil saja salah satunya. Ya, itu caranya. Oke, paham ya? Jadi ketika kita menyimpulkan itu, jangan pemborosan kalimat. Kalau misalnya sama, di atas juga disebutkan, di bawah juga disebutkan, sebut ya, jadi salah satu. Ya. Kemudian lanjut contoh kedua. Simpulan dari 3 pernyataan. Kalau tadi 2 pernyataan, sekarang yang 3 pernyataan. Misalnya, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan sama keringat. Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Dari 3 kalimat ini, kira-kira kesimpulannya apa? Dia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan keduanya, makanan diubah menjadi energi panas. Yang ketiganya, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, 3 kalimat ini bisa disimpulkan menjadi dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasa dikeluarkan bersama. Itu ya. Kamu perhatikan, silakan perhatikan pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 dengan kesimpulannya. Pernyataan 1, 2, 3 ini disimpulkan menjadi kalimatnya menjadi ini. Nah, di dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi diubah menjadi energi panas dan biasa dikeluarkan bersama. Ya. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPS. Ya. Identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara 2 objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Nah, anak-anak, interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi itu adalah suatu kegiatan yang terjadi antara 2 objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di antara 2 objek ada saling mempengaruhi. Misalnya, Al dengan Adlina temu, ngobrol, itu namanya interaksi. Kenapa interaksi? Karena ada saling mempengaruhi, ada ngobrol antara Al dengan Adlina, gitu ya. Itu namanya interaksi. Misalnya di masjid ada pengajian, interaksi juga terjadi interaksi, ya, interaksi ya antara Pak Ustadz dan kliennya, dengan mustamiknya, ya, gitu. Banyak sekali kegiatan interaksi. Interaksi itu, ya, interaksi itu di semester 1 kalian sudah belajar. Ada interaksi individu dengan individu, ada interaksi individu dengan kelompok, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, kalau interaksi individu dengan individu, tadi 1 orang dengan 1 orang. Interaksi individu dengan kelompok, 1 orang dengan kelompok. Misalnya sedang diskusi kelompok, kamu interaksi, ngobrol, menyampaikan di depan publik, di depan umum, di depan teman-temanmu, kamu presentasi di depan, itu namanya interaksi dengan kelompok. Kalau interaksi kelompok dengan kelompok,
Misalnya seperti pemain bola, tim 1 dengan tim 2, itu juga saling berinteraksi. Itu ya. Ada juga interaksi itu interaksi manusia dengan lingkungan. Ini apa? Interaksi manusia dengan lingkungan, misalnya petani menanam padi, interaksi ya. Menanam padi gitu ya. Kemudian membersihkan halaman. Kalau manusia petani menanam padi, pengaruhnya apa? Pengaruhnya jadi kita bisa makan. Sedangkan kalau misalnya tidak ada petani yang menanam padi, tidak bisa membeli beras, otomatis kita tidak bisa makan. Jadi, karena adanya petani, kita bisa jadi. Misalnya, interaksi dengan lingkungan dengan cara membersihkan halaman rumah. Kan halaman rumahnya, gotong royong membersihkan jalan. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Hasilnya setelah dibersihkan, rumah menjadi indah, menjadi bersih, lingkungan menjadi nyaman. Ya, ada itu interaksi yang positif. Ada lagi interaksi yang negatif. Interaksi yang negatif misalnya, yang negatif itu membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, interaksi negatif. Akibatnya apa? Akibatnya lingkungan menjadi itu ya. Jadi silahkan kalian di rumah berinteraksi dengan baik. Jangan sampai interaksi kamu menjadi yang negatif. Kemudian selanjutnya, anak-anak, jelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Dan itu masih ingat, apa itu hak? Itu adalah yang harus kita terima. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus seimbang nih. Seimbang. Tidak boleh kita menuntut kewajiban, kita tidak melaksanakan hak. Misalnya, kewajiban anak adalah menghormati orang tua. Sementara hak anak dapatkan uang jajan, baju baru. Nah, kamu tidak boleh menuntut uang jajan dan baju baru belum kamu menuntaskan kewajibannya. Apa kewajibanmu? Menghormati orang tua, menghargai orang tua. Hargai dulu orang tuamu, ya, sayangi orang tuamu, baru nanti kamu akan mendapatkan hak dari orang tuamu, yaitu berupa uang jajan, mendapatkan pakaian yang baru dan lain sebagainya. Itu ya, antara hak dan kewajiban harus apa saja hak siswa di sekolah? Ada hak siswa di sekolah. Ini diantaranya adalah dapat perhatian dari guru, seperti diberikan kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan, saat bertanya. Kamu bertanya, angkat tangan. Kamu punya hak untuk bertanya. Kamu punya hak untuk menyampaikan. Punya hak untuk memberikan pendapat kepada gurunya. Itu kalau kamu punya pendapat, ya pertanyaan, silahkan disampaikan. Karena itu hak kamu. Ya, nanti Pak Guru akan mengakomodir hak kamu. Kemudian yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran. Nah, sekarang kita belajar nih sekarang. Ini adalah salah satu pemenuhan hak untuk kamu. Pak Guru ini yang memenuhi hak kamu. Kamu sebagai siswa, hak bisa mengikuti pembelajaran dan mendapatkan pengajaran dari gurunya. Kewajiban Bapak memberikan pengajaran kepada kalian. Kamu punya hak. Haknya sudah Bapak penuhi. Sekarang tinggal kewajibannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya tuntaskan semua tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Ya, kamu sudah Bapak penuhi, diberikan pembelajaran yang baik oleh Pak Guru. Sekarang tinggal kewajiban kamu, kewajibannya tuntaskan tugasnya dengan sebaik. Hormati guru dan orang tua kamu. Ketiga, hak kamu adalah mengikuti pemilihan dan dipilih menjadi ketua kelas. Nah, kalian semua punya hak nih menjadi ketua kelas. Al, kemudian Yo, kemudian Fahri, Lutfia, Ina, semua punya hak untuk menjadi ketua kelas. Punya hak untuk menjadi pemimpin. Jadi, semua punya hak untuk menjadi pemimpin. Karena itu, silahkan gunakan hak kamu supaya menjadi pemimpin.
Bagaimana caranya? Caranya kamu harus siap-siap dari sekarang. Siapkan dirimu untuk supaya kamu bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Untuk memperjuangkan hak kamu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kamu dipilih menjadi pemimpin kalau kamu tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin. Ya, jadi kalau kamu punya cita-cita ingin menjadi pemimpin, menjadi ketua kelas, ketua apa gitu ya, mulai sekarang kamu harus siap-siap, siapkan diri supaya kamu bisa lebih hebat lagi, mampu memimpin gitu ya, sehingga orang mau memilih kamu, menjadikan kamu, mendukung kamu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua dan seterusnya. Selanjutnya, slide terakhir, selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Jadi sebagai siswa, sekarang sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara. Adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Ya, hak kamu sebagai warga negara. Kamu sebagai warga negara yang pertama diantaranya adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kamu mengemukakan pendapat kamu. Apapun pendapatnya silakan kamu sampaikan. Dengan catatan, ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus menjunjung etika. Hanya bagaimana menjunjung etika? Kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan. Tidak boleh dengan bahasa yang kasar. Kita harus menghargai orang. Tidak boleh menganggap orang lain rendah bawah kita. Boleh. Harus menghargai orang lain. Tidak boleh menyudutkan, tidak boleh menjelekkan, tidak boleh menyalahkan, ya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Boleh kamu menyampaikan pendapat. Silahkan pendapatmu disampaikan, karena itu hak kamu. Ya. Terus disampaikan dengan baik, sopan, dan santun. Gunakan bahasa yang baik. Hak untuk menggunakan fasilitas umum. Kamu punya hak menggunakan fasilitas umum. Saja fasilitas umum itu. Fasilitas umum itu contohnya bis, fasilitas umum termasuk. Masjid, fasilitas umum. Sekolah, fasilitas umum. Kemudian tempat menunggu mobil itu apa namanya? Di stasiun itu juga umum, ya. Kemudian apalagi banyak ya tempat umum. Misalnya kalau misalnya ada telepon umum misalnya juga fasilitas umum. WC juga fasilitas. Kalau WC-nya WC umum. Fasilitas umum itu kamu punya hak menggunakan fasilitas. Jalan itu fasilitas. Kamu berhak menggunakan jalan, silahkan. Tapi dengan catatan, kamu gunakan dengan sepenuhnya. Tidak boleh fasilitas umum itu kamu rusak. Misalnya, mentang-mentang ini adalah sekolah fasilitas umum. Misalnya, ini mentang-mentang posyandu fasilitas umum. Kamu gunakan seenaknya. Kamu pukul, misalnya, kamu coret-coret, dan lain sebagainya. Sehingga cepat kotor. Dia menjadi cepat rusak. Nah, itu tidak boleh. Walaupun fasilitas umum, tetap harus kita punya kewajiban untuk boleh dicoret-coret, tidak boleh di. Kemudian hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Kamu boleh menganut agama sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Kalian boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama. Untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh adalah sekolah mana-mana ada. Banyak sekarang sekolah. Ada dengan Bapak dulu. Dulu Bapak mau sekolah itu SMP saja jaraknya 10 km harus jalan kaki. Sekarang kalian sudah kali untuk itu anak-anak. Jadi pada kesempatan hari ini selanjutnya Pak akan perlihatkan kalian pada materi di buku ya. Di situ ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan.
Pertanyaan, silakan. Yang bertanya enggak? Akhir, Bapak akan menyampaikan bagaimana cara mengisi hal ya di tugasnya. Tugasnya halaman, silakan kamu perhatikan, halaman 25. Kan kamu membaca dulu halaman 24, manusia dengan lingkungannya kamu baca nih. Baca dan dipahami. Baca dulu satu-satu. Ini ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf ya. Paragrafnya dibaca dengan baik. Dan jawab, apa judul bacaan di atas? Judulnya apa? Judul itu ada di atas dan huruf biasanya. Judulnya. Tulis judulnya apa. Kemudian tuliskan kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf. Hanya kata ya. Kata-kata kunci. Hanya setiap kalimat itu memiliki satu. Kamu setiap kalimat kan satu. Kalimat itu dari mana? Kalimat itu sampai titik. Kalimat itu titik ini adalah satu kalimat. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kata kuncinya makhluk hidup. Hidup. Makhluk hidup. Baik, terima kasih ya. Yang barusan yang menjawab? Sandi. Terima kasih, Sandi ya. Sudah paham berarti. Pak, yang kedua nih. Dengan alam, Benda mati. Selamat. Alam. Alam. makhluk Alam. C. Lingkungan alam. A. Lingkungan alam.
Malu. Dari lakukan dong, dong coba
Dengan dataran. Orangnya banyak. Yang lain apa? Ada yang pengertian yang Ada. Apa? Tidak. Tidak apa, Tidak. Tidak. Apa? Tidak. Tidak. Tidak Pak, tidak. Tidak. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak. Tidak ada Pak. Ada. ya, sekarang Bapak yang bertanya ya. Bapak yang bertanya nih. Sekarang silakan dijawab ya. Siapa yang akan menjawab? Boleh dijawab ya. Siapa saja boleh, bebas ini yang mau menjawab ya. Oke, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan di antara kalian hak kalian sebagai seorang siswa? Yang bisa menyebutkannya? Yang mau menjawab silakan klik raise hand-nya. Raise hand-nya diklik raise hand supaya Bapak bisa lihat siapa yang. Siapa? Ya, silakan. Ya.
Silakan. Yang mau menjawab kan Lutfia. Pak Raja. Lutfia, mana Lutfia? Sini Bapak. Silakan dijawab apa salah satunya? Hak sebagai siswa adalah mendapatkan pengajaran dan mendapatkan belajar dari guru. Oke, mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari guru. Oke, baik, bagus. Selanjutnya, ini ada juga yang mau menjawab nih, Lukman. Silakan, boleh. Sama Raja. Lukman. Siswa. Lukman. Bertanya. Oh, mau bertanya? Lukman. Mau bertanya, jawab. Ini menjawab dulu, nak. Hak seorang siswa apa saja? Silakan disebutkan. Yang mau menjawab, boleh angkat tangan. Nanti Bapak akan pilih. Siapa yang Hak angkat seorang tangan? siswa, Bapak. Kenapa? Hak seorang siswa. Ya, hak seorang siswa apa? Hak siswa. Bertanya. Hak bertanya. Apalagi? Itu saja? Hak memberi pendapat. Hak memberi pendapat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Lukman. Terima kasih Lukman ya. Tepuk tangan. Oke. Sekarang siapa lagi nih yang mau menjawab nih yang masih ada tangannya di atas? Paujiah, silakan Paujiah mau menjawab. Yang lain kalau yang mau menjawab boleh diangkat raise hand-nya ya, nanti Bapak panggil. Silakan Paujiah. Mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari guru. Mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari guru. Oke, ye, tepuk tangan. Silakan raise hand-nya diturunkan. Sekarang masih ada nih yang mau menjawab. Nei Sila, silakan Nei. Silakan Nei Sila mau menjawab. Mute-nya dibuka dulu, Nei. Oke, silakan Nei. Menggunakan fasilitas sekolah. Oke, itu hak. Kasih. Selanjutnya, masih ada nggak yang mau menambahkan hak seorang siswa apalagi? Lagi nggak? Zakira Afnani nih mengangkat tangan, silakan Zakira. Memiliki banyak teman. Hak siswa diantaranya memiliki banyak teman, boleh ya. Terima kasih Zakira. Selanjutnya ada lagi nggak? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tidak ada ya. Tidak boleh diturunkan lagi tangannya ya. Selanjutnya Bapak mau tanya lagi nih. Bapak di sini ada sebuah bahasa Indonesia nih pertanyaannya. Paragraf kedua. Bapak akan membacakan kalimat ini. Kamu silahkan ditentukan mana yang menjadi kata kuncinya. Kalimatnya adalah benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Ya, kata kuncinya apa? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Sudah 2 orang yang angkat tangan. Yang lain ada yang mau angkat tangan lagi? 4 orang yang angkat tangan. Sekarang mau angkat tangan yang masih ragu-ragu, angkat tangan nggak ya? Angkat tangan nggak ya? Angkat. Lukman, silakan Lukman, jawabannya mana? Benda mati. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pak. Saling mempengaruhi. Nah, saling mempengaruhi, boleh ya. Kasih Lukman jawabannya. Pak. Reynaldi, silakan Reynaldi. Jawabannya apa, Reynaldi?
Jangan lupa juga karena saling memengaruhi sama lainnya. Saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Oke, karena ini adalah kata yang dimintanya, kata kunci, tapi harus satu ya. Satu saja. Memengaruhi ya, saling memengaruhi boleh. Ya, tidak, jangan terlalu panjang. Oke. Nama Raja, silakan. Ya, silakan dijawab. Makhluk hidup. Makhluk hidup, benda mati juga, dan makhluk hidup. Jadi yang lebih tepat memengaruhi ya. Kalau diambil makhluk hidup, benda matinya nggak keambil. Memengaruhi ya. Dan makhluk hidup ambil dan sekarang ini, yang ketiga nih, yang kedua nih. Ya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Kamu apa nih? Yang mau menjawab? Makhluk hidup, kalimatnya, makhluk hidup mempengaruhi benda mati. Silakan. Makhluk hidup. Hidup, Lukman. Menurut Lukman apa? Memengaruhi. Memengaruhi. Lain? Arfan? Di mana mati? Benda mati. Mati. Oke. Karena Bapak kira kalian sudah bisa memahami yang Bapak dan materi. Kasih ya. Sebelum ditutup, saya ingin menyapa 5 orang dari kalian. Kemudian kamu jawab. Misalnya begini, Bapak memanggil nama Gimbaran misalnya. Panggil nama Gimbaran, kamu jawab dengan sebutkan nama, sebutkan yang namanya gambaran kamu, gambaran diri kamu. Misalnya, saya adalah orang yang gambaran kamu dengan dikaitkan dengan tumbuhan atau dengan hewan. Misalnya, saya seperti akar. Saya seperti akar yang kuat menopang tubuhnya, begitu ya. Enggak? Kalau terlalu sulit ya. Kalau terlalu sulit, Bapak akan ganti begini. Pak, kalian menyebutkan nama dan juga menyebutkan kesukaan saja. Kamu sukanya apa? Hobinya apa? Gitu ya. Nama saya misalnya Zulfahri. Hobi saya memancing misalnya. Terusnya. Oke, Bapak akan panggil 5 orang saja. Yang pertama, Bapak panggil nama Gimbaran. Silakan, Gimbaran. Karena nama saya Gimbaran David, cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Nah, gitu Pak, gitu bukan? Nah, hobi. Oh, hobinya menjadi gimana? Hobi itu kesukaan. Suka apa? Suka Sepeda apa? main sepeda. Oke, baik. Terima kasih ya.
Aplikasi Gimbaran, tepuk tangan buat Gimbaran. Lanjut sekarang perempuan deh. Nadine, mana Nadine? Nadine. Nadine. Ya, silakan Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Katsya Atsel. Tanya dong. Ya, oke. Hobi saya membaca. Membaca. Oke. Terima kasih ya Nadine. 2 sudah, sekarang 3. 3 siapa ya? Yang ketiga Bapak ke laki-laki lagi deh. Muhammad Faisal. Ya, bermain. Faisal. Kan Faisal. Pak, kameranya Isal. Kenapa? Ya, silakan disampaikan nama dulu, sebutkan nama, sebutkan hobi. Nah, oke, terima kasih ya. Selanjutnya ke perempuan lagi deh. Ya. Perempuan. Ya. Adlina Kausar. Udah ya, Adlina Kausar tadi udah ya? Pak Adlina lagi. Apa ya? Lutfia. Ya. Oke. Terima kasih Lutfia. Yang terakhir panggil Febian. Fabian Muhammad. Kalau tidak ada Fabian, Bapak panggil Bagas. Silakan Gas, dibuka kameranya Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra. Apa Gas? Lah. Bebentengan. Oke. Terima kasih ya. Anak-anak, semuanya sudah Bapak sapa. Yang terakhir Bapak menyampaikan pada kalian semua, Bapak kalian anak-anak dan mudah-mudahan Pak sehat, berat dan makan yang juga yang cukup ya. Enggak tidur terus ya. Berdoa saya semuanya angkat Bye. angkat ya dibuka jempol yang enggak ada jempol
Dek. Terima kasih ya. Secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Terima kasih. Dek, Bayuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pada pulang belum, boy? Assalamualaikum. Pulang dulu ya. Pulang dulu, boy. Bayuan, Dek. Bayuan. Bayuan. Apa ya, Ayo, Bayuan. Anjing. Mau terakhir siapa nih? Saya mau lihat yang terakhir siapa. Keluar dulu ya, keluar dah. Tidak. Ribut semua ribut. Terus. Santai Halo, Pan. terus. Arpan. Itu siapa? Dia ulah. Pengikut setan, penyembah setan. Kayaknya dia setan. Capek. Dikit lagi nih. Cilo sama masukin sih. Kita masukin sini Cilo, guys.
satu orang di situ dan dijemput. Jeder. Ibu. Ini kamar. Kamar. Tas gitu, tak semut tak. Liatin aja lu. Ini buat bukan Bu. Kamu rapiin rambutnya. Ih, dia dari tadi. Ini. Rapiin dulu rambutnya. Kamu udah beres sekolahnya? Oh, tugasnya banyak. Tugas. Ini aku hitung dulu, kamu jangan nyampe, nggak usah dikasih nyampe, hitung dulu yang benar. Cepetan. Buku sekolah dicoret-coret ini. Boleh kan ya? Beda buku ya, Pia? Sama kelas dulu ya, yang aku ya. Delapan belas, 19. 18, 19, 20. Diam sama ini. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tugasnya apa aja? Banyak. Sih, pokoknya teh susah diteranginnya, pokoknya si podiumnya tahu Bu. Di podiumnya coba dibukain itunya, tiduran. Si Patriati tiduran terus dinyalain itunya, mikrofonnya dinyalain. sambil tiduran sambil ngeliatin, disuruhnya teh tutup si Patriati tuh aja mikrofonnya matiin berisik. Lama-lamanya teh keselan, langsung keluar. Malah keluar mereka. Keluar. Pada keluar. Lagi apa? Laptopnya. Ini orangnya. Nah itu di Atau
Berat badan turun. Sedikit aja, Nek. Sedikit. Dia tetap dia. Nanti Tata kayak serapannya kayak kalian. Kira-kira pengen nggak, Bu? Suka ini sih lihat sebagian. Enggak, diemin. Itu Pak. Enggak diituin. Dimarahin. Kalau dia bisa serius. Kenapa gitu seri-serian? Kamu teman kakak kenapa sih? Mbak, aku pengen masuk Google Map lagi ah. Aku teh keluar padahal belum beres. Tapi bohong. Bale. Teman-teman pada ngajakin. Jamet 52 anjing. Jamet 52. Astagfirullahaladzim. Jadi jamet. Tidak jamet. Nah.